Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi di dalam segmen Weekly Innovation Dose bersama saya, Gregory Satrio. Hari ini kita akan bahas hal yang menarik dan lagi naik daun ya. Pada saat video ini masih ditulis, Timnas Indonesia sudah lolos semifinal, tapi sayangnya gugur di semifinal, tapi tetap ada harapan karena akan memperebutkan juara 3 dari Piala Asia. Dan ini tidak lepas dari peran pelatih ya STY yang penuh dengan kontroversial ya. Bapak Sinteyong ini tidak luput dari banyak kontroversi, mulai dari gajinya yang mahal atau keberanian dia potong generasi. Tapi keputusan-keputusan itu terbayar sudah sejauh yang dipahami oleh masyarakat bahwa kancah internasional Indonesia sudah mulai terlihat lagi. Nah, sekarang kenapa sih kok bisa seperti itu? Kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana strategic human capital yang dilakukan oleh Bapak STY ini supaya meningkatkan kinerja dan juga prestasi dari Timnas Indonesia. Yuk simak jawabannya lebih dalam. Jadi pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Bapak Sinteyong ini selaku pelatih dari Timnas itu adalah strategic human capital management, di mana di dalamnya ada yang namanya talent acquisition. Talent acquisition dan manajemen ini yang dia perlakukan dengan baik sekali sehingga hasilnya bisa kita rasakan sekarang, dan itu butuh waktu. Dan kalau kita lihat dari timelinenya teman-teman sekalian, Sinteyong mulai muncul berkiprah di 2020-an dan 2021 Sinteyong ini sudah berani, Bapak Sinteyong ini memotong generasi. Ada 4 korbannya ya dalam tanda kutip ini yang tidak dilanjutkan. Kebijakan potong generasi ini memang harus dibayar dengan mahal oleh Sinteyong. Mungkin reputasinya yang tercoreng, tapi harga yang dibayar itu sepadan dengan prestasinya sekarang. Kok bisa begitu? Karena pada dasarnya di part 1 ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara dia planning dan juga bagaimana cara dia mengakuisisi kandidat-kandidat atau pemain-pemain yang berkualitas ini tadi. Dan nanti di part selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana cara dia align tujuan-tujuan dari tim dan juga minat-minat atau tujuan pribadi dari pemain-pemain, lalu bagaimana cara dia mendevelop orang-orang ini supaya memiliki prestasi yang baik. Nah, untuk di part 1 ini coba kita akan fokus dulu. Dia sudah planning. Kita akan masuk di tahap planning di mana Sinteyong sendiri sudah melakukan planning yang cukup panjang ya, dari mana dia sudah memperkirakan kira-kira orang-orang yang akan berlaga ini itu usianya berapa, kapasitasnya seperti apa, metode latihannya juga sudah mulai dirancang. Dan ini itu plan yang dalam tanda kutip nggak kelihatan kalau bukan seorang penggila sepak bola atau fans berat dari sepak bola mungkin akan menganggap tahap ini sepele, tapi bagi rekan-rekan yang di sini yang memiliki passion di sepak bola pasti akan pahami atau didalami kira-kira strateginya apa saja, siapa yang akan ditransfer, siapa akan dimainkan. Nah, itu akan benar-benar dilihatkan dan strategi-strategi itu akan dimainkan dengan baik supaya dia memiliki pemain-pemain yang sudah siap pada masanya. Jadi strategi-strategi mulai dari transfer pemain itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita planning. Kalau di kantor itu setara dengan kita memberikan jenjang karir. Orang ini dimasukkan project apa, dia mampu melakukan apa, kita testing di sana. Itu human capital management-nya ada di sana. Jadi memberikan event-event kecil atau mungkin trial-trial. Itu yang dilakukan oleh Sinteyong untuk ngetes nih. Nah, itu akan jadi pertimbangan untuk melakukan yang namanya akuisisi. Di mana akuisisi ini contrary dengan popular belief bahwa akuisisi itu adalah selalu menambah atau memasukkan orang lain. Akuisisi kan kalau diterjemahkan sendiri bisa dibilang adalah sebuah pembelian ya. Bisa pembelian atau memasukkan orang lain ke dalam sebuah tim. Itu namanya mengakuisisi. Tapi pada dasarnya akuisisi ini bukan hanya memasukkan dari dalam keluar, tapi kita juga harus bisa melihat apa yang sebenarnya di dalam ini tidak baik, kita keluarkan. Nah, untuk memberi ruang supaya yang baik bisa masuk, ini yang dilakukan oleh Pak STY ini dengan langkah beraninya, berani motong generasi. Ada 4 pemain yang dirasa unfit atau tidak sesuai visi atau misi atau strategi rancangan besarnya dari Pak STY ini, maka dia akan berani bilang, oh ini orang nggak memiliki kesempatan nih. Dia sudah diberi kesempatan dan juga dia nggak perform. Jadi buat apa dilanjutkan? Belumnya sama dengan kita di kantor. Otomatis kalau kita sudah lakukan planning yang jelas, ketika ada kejadian potong generasi atau dalam tanda kutip kita merumahkan orang atau mem-PHK atau memberhentikan, tidak memperpanjang kontrak, itu sudah disertai pertimbangan yang matang. Sehingga ketika kita kehilangan orang-orang tersebut yang perceived value-nya, kembali kita bilang perceived value itu cukup tinggi, tapi nyatanya kontribusinya dalam tanda kutip kecil.
atau hampir nggak ada kontribusinya sama sekali, sehingga ketika dia nggak ada itu hasilnya minim, tidak menghambat. Ya memang perlu ada penyesuaian tapi tidak menghambat kemajuan, tidak menghambat progres. Sama dengan adanya potong generasi ini, orang-orang yang dianggap nggak perform tadi itu tidak lagi mengganggu, ya kan, sehingga menciptakan ruang-ruang baru untuk talenta-talenta muda atau kandidat-kandidat yang punya potensi lebih tinggi bisa berkembang di sana. Nah, tapi kembali, yang namanya potensi akan tetap jadi potensi, nggak ada hasilnya kalau nggak dikembangkan. Nah, di part selanjutnya kita akan masuk nih, ya, kurang lebih bagaimana cara kita align orang-orang ini supaya satu visi dan misi, supaya nggak lari sendiri-sendiri, dan kalau sudah jelas tracknya, kita akan develop orangnya bagaimana. Ketika kita sudah planning, di part 1 ini, kita sudah tahu jenjang karirnya seperti apa, orang ini akan di-trial kemana aja, project apa aja yang akan dilibatkan, itu disebut dalam planning. Lalu akuisisinya, untuk bisa melakukan ini, orangnya harus memiliki apa aja sih, apa yang harus dimiliki dan harus dipenuhi ya, atau sifat-sifat yang tidak ingin dimiliki, atau tidak boleh ada di dalam karakter orang ini. Nah, itu baru kita lakukan akuisisi. Nah, akuisisi sendiri ini kita akan lakukan dengan banyak assessment. Contohnya tadi, kita libatkan dalam project atau on the job training. Tapi kita juga bisa lakukan dengan alat-alat tes. Nah, alat-alat tes ini macam-macam. Ya, secara psikologi sudah ada banyak macamnya, mulai dari MBTI ketika kita bicara soal kepribadian, atau kita bisa lihat nih, orang ini ketika berelasi seperti apa. Kita bisa lihat dari DISC, atau kita lihat dengan Papy Kosti, kita bisa tahu arah kerjanya seperti apa, bagaimana mindset dia ketika menghadapi masalah, atau ketika dalam tanda kutip ya, kita bisa memprediksi juga bagaimana cara orang ini berpolitik nih. Nah, bermainnya seperti apa, kita bisa lihat dari tes-tes itu. Ada banyak sih macamnya, ini cuma beberapa aja. Dan kalau memang rekan-rekan semua pingin tahu, diakses bagaimana potensi timnya atau potensi orang ini bisa berkembang atau tidak, silahkan bisa menghubungi kami di SLC Topics. Kami akan lakukan assessment untuk rekan-rekan semua. Kita akan lihat potensinya sejauh apa sih, mampu nggak dia menaiki jenjang karir yang lebih tinggi, atau ya sudah cukup di koordinator aja atau supervisor aja. Bisa nggak dia diberikan tanggung jawab yang lain. Untuk tahu jadwalnya atau mungkin mekanismenya seperti apa, silahkan hubungi admin. Sampaikan saja kalau memang butuh assessment, nanti admin akan bantu jadwalkan pertemuannya. Nah, kembali lagi, kalau memang sudah tahu potensinya sejauh mana, potensinya ini bisa dikembangkan seperti apa, kita akan lihat nih bagaimana cara orang-orang ini bisa mencapai potensi selanjutnya. Nah, jangan khawatir, kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana cara kita align orang-orang tersebut, dan juga bagaimana cara kita mendevelop orang-orang yang sudah kita pilih tadi nih. Nah, jawabannya akan ada di part selanjutnya. Jadi stay tune di Weekly Innovation Dose.